Hai, saya Emma Kurniasari. Di sini saya akan menemani Anda beberapa menit ke depan untuk menceritakan atau berbagi tentang apa yang saya ketahui untuk membuat website CRUD. CRUD itu adalah singkatan dari Create, Update, dan Delete. Jadi yang pertama kita harus siapkan itu adalah membuat database-nya. Di sini saya membuat database menggunakan phpMyAdmin. Nah, database yang saya udah buat namanya itu db_mhs, di mana tabelnya itu adalah mahasiswa dan struktur tabelnya itu ada NIM, nama, alamat, dan nomor HP. Kemudian kita lanjut membuat code PHP. Yang pertama kita buat adalah kita tuh harus buat koneksinya dulu. Di sini saya udah buat file koneksinya namanya koneksi.php. Isinya itu kayak gini ya. Pertama, kita bikin variabel yang isinya itu ada hostname, username, dan password DBMS kita. Di sini saya udah sesuaikan sama DBMS saya, hostname-nya itu localhost, kemudian username-nya root, dan passwordnya kosong. Nah, kemudian variabel yang kedua itu isinya adalah konektornya. Saya pakainya di sini kan tadi db_mhs. Silahkan untuk menyesuaikan nama database yang mau kalian pakai ya. Nah, kira-kira cuma gitu aja sih untuk membuat koneksinya. Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu kita harus membuat file indeksnya atau code untuk halaman awal website kita, di mana isinya itu adalah HTML. Bagian-bagian HTML pada umumnya itu ada head yang isinya title. Ini dia title-nya. Di head saya kasih title website yaitu namanya aplikasi akademik. Kemudian tag link untuk merujuk ke file CSS. Ini saya menggunakan style CSS yang asalnya dari website ya. Dan tag script yang mana merujuk pada file JavaScript. Ini dia tag scriptnya. Nah, di body saya beri heading data mahasiswa pemrograman web lanjut. Berikutnya, saya pengen di bawah heading itu ada button untuk menambah data. Nah, ini buttonnya seperti ini code-nya ya. Ini buttonnya seperti ini code-nya. Berikutnya, di bawah button dan di atas tabel, saya mau bikin sebuah pesan. Sebuah pesan ini akan muncul setelah kita melakukan aksi seperti tambah, update, atau delete. Nih, saya kasih tahu cara bacanya gini ya. Jika ada objek pesan dari nilai inputan form dalam PHP disebut iset, maka objek yang namanya pesan itu akan melakukan aksi. Nah, aksi yang pertama, jika objek pesan itu input, maka keluar teks data berhasil diinput. Kayak gini. Lain jika objek pesan itu update, maka teksnya adalah data berhasil diupdate. Nah, yang terakhir, dan lain jika objek pesan itu hapus, maka teksnya adalah data berhasil dihapus. Begitu ya kira-kira teman-teman. Kemudian kita bikin tabelnya. Nah, tabel ini nantinya akan memunculkan data-data yang berasal dari database yang tadi kita buat. Pertama kita bikin kerangka tabelnya dulu. Nah, ini kita kasih tag tabel, kemudian tr itu untuk row atau baris. Baris yang pertama itu isinya ada nomor, NIM, nama, alamat, nomor HP, dan opsi. Selanjutnya, bagaimana caranya
kita itu bisa memunculkan database yang tadi itu ke dalam website ini, yaitu dengan memakai include. Nah, selanjutnya dengan memakai include, yaitu kita tunjukkan file yang tadi kita simpan di file koneksi namanya koneksi.php. Terus di sini dikasih query-nya. Query intinya itu yang adalah ini, select from mahasiswa. Kita akan menampilkan tabel dari mahasiswa. Jika nggak jadi, maka MySQL error. Kalau nggak ada, maka MySQL error, muncul pesan MySQL error. Nah, terus selanjutnya kita bikin variabel nomor untuk penomoran otomatis. Nah, ini file data MySQL fetch array itu query MySQL. Maka akan menampilkan query MySQL tadi. Nah, selanjutnya adalah baris yang kedua. Baris yang kedua itu isinya adalah data-data yang berada di database tadi. Kita deklarasiin pakai variabel yang pertama itu nomor. Nomor itu asalnya dari sini tadi, nomor 1. Kita bikin penomoran otomatis, jadi bikinnya itu adalah nomor plus. Selanjutnya data name. Selanjutnya ini kolom yang kedua, maksudnya kita akan mengambil kolom yang namanya name di tabel mahasiswa. Nah, yang ketiga itu ada variabel data nama. Berarti kita ngambil kolom nama dari tabel mahasiswa tadi, kemudian alamat, nomor HP. Nah, selanjutnya di bagian opsi, kita kan tadi menyalakan ini, nomor tempatnya nomor, name tempatnya name, nama akan ditempatkan nama, alamat ditempatkan alamat, nomor HP ditempatkan nomor HP. Dan yang terakhir itu opsi, saya mau di dalam opsi itu adalah isinya button. Yang pertama itu ada button edit, kayak gini kira-kira code-nya. Nah, yang kedua itu ada button delete. Nah, kira-kira gitu aja ya teman-teman. Oh ya, saya juga sekalian mau mengeksekusi halaman website awal kita. Jadi kalau dieksekusi itu nantinya akan kayak gini. Nah, setelah kita bikin halaman website awalnya, kita selanjutnya akan menambahkan fungsi. Fungsi yang pertama yang mau kita tambahkan itu pertama tambah data baru. Biar nanti kalau misalkan kita klik tambah data baru, maka akan muncul suatu form untuk mengisi data-data ini. Ada name, nama, alamat, nomor HP, opsi. Penasaran gimana codingannya? Yuk kita lanjut. Nah, ini dia. Oke, saya udah bikin file yang namanya tambah PHP. Isinya tadi untuk form tambah. Di sini saya kasih judul tambah data. Kemudian di sini saya kasih tombol lihat semua data. Nanti akan mengarah ke halaman website sebelumnya, yaitu adalah list.php. Nah, terus di sini kita kasih form action yang nantinya kita buat juga. Ini namanya, saya kasih nama tambah underscore process.php. Metodenya adalah post. Yang mana setelah nanti kita klik simpan, data-data ini
akan diarahkan ke dalam file yang namanya tambah proses.php. Makanya di sini kita kasih form action dengan metode post. Nah, ini bagian-bagian formnya. Ini adalah headingnya, itu namanya input data mahasiswa. Kemudian selanjutnya ada name, label name. Untuk membuat label, di bawahnya kita kasih input untuk mengisi name, form name. Selanjutnya itu ada nama mahasiswa, begitu juga. Di sini kita kasih input di bawahnya untuk mengisi nama mahasiswa. Selanjutnya ada label alamat. Di bawahnya dikasih input untuk mengisi alamat. Dan terakhir nomor HP, juga begitu. Kemudian gimana sih isi dari code ini tambah proses.php? Yuk tetap disimak ya. Nah, ini di sini kita hubungkan dengan file koneksi.php. Selanjutnya ini adalah variabel name. Kita kasih variabel name, maka akan mengambil data yang metodenya post tadi dengan nama name. Terus kemudian yang kedua itu juga sama, variabel nama itu akan mengambil metode post yang tadi yang nama inputannya namanya nama. Selanjutnya yang ketiga pun sama, variabel alamat, maka akan mengambil dari metode post yang nama inputannya alamat. Kemudian yang terakhir nomor HP, variabel nomor HP, dia akan mengambil metode post yang namanya nomor HP. Query-nya untuk query tambah adalah seperti ini. MySQL query, hostnya dimasukin yang berasal dari koneksi.php tadi. Ini query-nya adalah insert into mahasiswa dengan values-nya atau nilai-nilainya itu ada name. Name itu ngambil dari sini, nama ngambil dari sini, yang tadi udah kita ambil datanya. Kemudian alamat dan nomor HP. Nah, kemudian setelah action ini dijalankan, saya pengen itu akan muncul pesan input yang tadi. Maka di sini kita kasih header. Yang isinya itu location-nya ditaruh di location list.php dengan pesan namanya input. Gitu ya, kira-kira teman-teman buat action tambahnya. Oke teman-teman, kita udah selesai bikin proses tambahnya tadi ya. Selanjutnya kita akan bikin proses editnya. Yang pertama kita bikin halaman editnya dulu. Strukturnya kurang lebih sama, pakai HTML juga. Terus di head itu ada link untuk style CSS dan JavaScript. Kemudian di body yang paling atas itu ada link untuk lihat semua data yang akan mengarah ke list.php. Kemudian dilanjutkan ke formnya. Nah, di sini kita konekkan koneksi dari database tadi, yaitu ada di dalam folder koneksi, file koneksi.php. Nah, ini dia query-nya juga. Nah, kenapa query-nya itu select from mahasiswa where name sama dengan ID. Di sini kita deklarasiin ID-nya dulu. Yang nantinya ID ini akan terpakai di edit confirm. Jadi nanti sebelum kita memproses proses edit, itu nanti akan ada sebuah message notif untuk
memastikan bahwa kita akan mengedit atau batal. Kayak konfirmasi gitu, pesan konfirmasi bahwa kita benar akan mengedit atau nggak jadi gitu. Makanya kita deklarasiin di sini bikin variabel ID. Nah, di sini kenapa pakai select? Karena di dalam proses form edit ini data itu semuanya, input data semuanya itu nanti akan terisi otomatis karena mengambil dari ini, query ini, select from mahasiswa where name ID. Begitu ya teman-teman. Kurang lebih sama formnya. Yang pertama deklarasiin nomor dimulai dari angka 1, terus ini bikin query MySQL untuk mengeksekusi query yang tadi kita buat, terus form actionnya itu kita bikin baru lagi namanya edit process.php. Ini khusus untuk mengeksekusi action yang edit tadi. Ini judulnya data mahasiswa, kemudian label name akan terisi kolom name dari database kita, nama mahasiswa juga akan terisi nama dari database mahasiswa tadi, alamat pun begitu, nomor HP begitu. Kemudian terakhir jangan lupa bikin submit. Nah, kemudian kita pindah ke edit confirm dulu. Tadi kan saya udah bilang kalau misalkan klik edit itu, sebelum klik edit maka kita harus melakukan edit confirm dulu. Nah, ini dia edit confirmnya. Jadi di sini isinya itu merupakan tag. Jadi isinya itu di sini merupakan kode konfirmasi untuk memastikan apakah data benar ingin diedit atau tidak. Kira-kira kodenya kayak gini. Jadi bacanya kayak gini. Jika muncul pesan konfirmasi apakah benar data ingin diedit, maka akan melakukan const params sama dengan new URL search params window location search. Jadi ini bakal ngarah ke window location search kemana? Nah, di sini window location search-nya akan mengarah ke edit.php. Edit.php itu yang form tadi kita buat dengan parameter get-nya ID. Kemudian kalau misalkan kita klik tidak, maka window location atau web yang kita buka akan mengarah ke list.php. Begitu ya teman-teman kira-kira untuk edit confirm-nya. Nah, kemudian kita akan pindah ke edit prosesnya. Jadi bagaimana website memproses edit itu, kita bikin di satu file namanya edit process yang isinya adalah code PHP. Nah, yang pertama itu ada include koneksi /koneksi.php itu adalah lokasi koneksi kita tadi yang udah kita buat agar terhubung dengan database kita. Pertama kita deklarasikan variabel name akan mengambil dari ID yang tadi form, kemudian nama akan mengambil dari
form edit tadi, alamat pun begitu, nomor HP pun begitu. Nah, ini adalah MySQL query-nya. Jangan lupa hostnya dipakai untuk menyambungkan database kita, kemudian tulis query-nya. Kalau query update itu kurang lebih, kalau query update itu ya kayak gini, update mahasiswa, set namanya adalah ini, yang ini, kemudian alamat kita isi dengan isian ini, variabel alamat, kemudian nomor HP begitu, dimana mahasiswa NIM-nya adalah NIM tadi, NIM ini. Nah, nanti kalau misalkan proses edit sudah selesai, maka dia itu akan memerintahkan pesan yang tadi, men-trigger pesan yang tadi dengan code-nya itu header, location-nya itu di list.php, dan triggernya itu pesan edit. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan terakhir kita, yaitu membuat code PHP di lab. Kurang lebih ini sama persis kayak bikin code editnya tadi ya, cuma query-nya aja yang beda. Di sini kita pakai query delete from mahasiswa where name sama dengan $name, di mana variabel name-nya itu adalah $_get_id. Nah, ini jangan lupa juga koneksinya. Kemudian di sini kita akan memanggil pesan hapus yang tadi ada di list.php lokasinya. Nah, gitu aja sih sebenarnya. Terus tapi ingat, sebelum kita melakukan eksekusi ini, kita itu harus melakukan delete confirm dulu. Nah, kodenya itu kayak gini. Ini itu isinya JavaScript ya. Jadi cara bacanya gini. Jika konfirmasi message-nya muncul, apakah data benar ingin di-delete, maka kalau misalkan kita mau konfirmasinya, maka akan melakukan action const parameter new URL search parameter window location search, di mana window location-nya itu akan dicari. Nah, window location-nya itu di mana? Window location-nya itu ada di delete.php, di mana ID-nya adalah parameter getID yang tadi udah kita buat. ID-nya itu adalah name. Nah, kalau misalkan confirm message-nya nggak dikonfirmasi atau dibatalkan, maka kita akan mengarah ke window location-nya adalah list.php, di mana itu adalah halaman index atau halaman awal website. Sebenarnya gitu aja sih untuk code delete-nya ya. Selesai sudah ya tadi kita ngodingnya. Sekarang saya akan mendemokan hasil website yang tadi udah kita buat. Nah, ini dia tampilan awalnya ya. Kita coba action tambah data baru. Nah, ini code yang tadi udah kita buat, tambah .php, munculnya akan kayak gini tampilannya. Nah, kita coba isi dengan name saya, kemudian nama mahasiswanya, alamat, dan nomor HP. Kemudian klik simpan. Nah, ini ya teman-teman. Datanya udah tertambah. Dan ada pesan data berhasil diinput. Kemudian kita coba edit ya. Nah, ini muncul tadi confirm message, apakah data benar ingin diedit. Kita klik OK. Kita pura-pura ganti nomor HP-nya 999, kemudian klik simpan.
data udah berubah ya, jadi nomor HP-nya itu 999. Kemudian kita coba action yang terakhir, yaitu delete. Saya di sini coba untuk delete yang mahasiswa 3. Kita delete, terus muncul ya pesan konfirmasinya. Kita oke, kemudian datanya juga hilang. Terus pesannya juga muncul, data berhasil dihapus. Ya, kira-kira gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.